Monggo mungkin dipresentasikan dulu Bapak Ibu OSIS Centernya. Lalu kok nggak dengar suaranya ya? Ya, izin Prof, sudah terdengar. Udah, oke, monggo. Baik, izin untuk denah lab OSJ kami itu terdiri dari dua lantai, Prof. Jadi ada lantai 2 gedung D, kemudian ada lantai 3 gedung D. Nah, mungkin akan kami paparkan dulu untuk lantai 3-nya ya, Prof. Nah, untuk lantai 3 ini ada di mana dimulai dari D301 sampai D310 itu adalah ruang OSC stase 1 sampai stase 10. Kemudian eh, untuk ukuran tiap ruang OSC itu di 4 kali 5. 4 kali 5. Kemudian untuk D311 itu adalah ruang penguji. Di situ ruang penguji ukurannya sekitar ukurannya hampir sama dok. Prof 4 kali 5. Kemudian D312 itu adalah ruang penguji siaga. Kemudian D313 itu musola penguji. D314 adalah ruang alat, bahan dan laboran. Di D315 adalah ruang pemeran standar, di mana ukurannya di area situ adalah 2,7 dikali 4. Kemudian D316 adalah ruang AC dan D317 adalah ruang penyelia pusat. Kemudian di samping di belakang common center itu ada ruang server. Nah, untuk posisi toilet itu kita memang ada akses ke gedung A dan gedung A itu di situ toiletnya gitu untuk lantai 3. Izin saya share yang lantai 2-nya. Baik, untuk lantai 2 itu di D201 itu adalah ruang kandidat 1, kemudian D202 adalah ruang kandidat 2, kemudian di sampingnya adalah toilet. Nah, D203 adalah musola kandidat 2, kemudian D204 adalah ruang kandidat 2, dan
Memang di lantai 2 ada ruang lainnya yaitu ruang kelas, PM dan konseling itu tidak kami gambarkan di situ. Ya, izin mungkin seperti itu, Prof. Mohon arahannya. Oke, kalau ruang briefing penguji di mana ya Bu Eva? Jalur labirin penguji. Oh, lantai 3. Nampaknya belum ada ya ruang briefing penguji, baik yang Ruang sesi pagi sama sesi siang. untuk ruang briefing penguji sekaligus di D311 yaitu ruang penguji. Izin. D311. Ya, Oh, D312 tadi ruang penguji siaga. ya betul. Itu luasnya berapa Bu? 4 kali 5. Hmm, 4, 4 kali 5. Cukup nggak untuk 11 orang? Ada meja dan kursi 11 gitu? Cukup, sudah dilihat. Yakin 4 kali 5? Itu tidak anu ya. Kami sarankan untuk briefing penguji itu di luar OC Center aja. Oh, Eh, Gedung A itu yang ruang gedung A yang ini itu apa, Bu? D, kalau D314 itu apa tadi? Luasnya berapa? D314 itu ruang alat dan bahan. Oh, iya, iya. Alat, Oke, alat bahan memang dibutuhkan paling nggak 2 kali ruangan station ya. Ruang ya. station OC gitu. Nah, mungkin ruang penguji, briefing penguji, karena itu kan besar, luasnya sepertinya seluas OC masing-masing station ya. Iya betul. Itu 4 kali 5, betul ya, yang di Oh, masing-masing station. ya 4 kali 5. 5, oke 5 kali 4. Ini sebelumnya itu memang bangun baru atau menggunakan lantai yang sudah ada ruangan-ruangan gitu atau gimana? Ini memang lab OSC kami yang sudah digunakan oleh keperawatan sebidang Hmm, PLN. oke untuk keperawatan dan kebidanan ya. Ya, nah catatan kami ruang penguji itu briefing penguji maksudnya itu butuh ruangan yang agak besar karena di sana untuk penjelasan biasanya pagi ya jam 6 itu udah hadir 11 penguji dan PP ya biasanya dibutuhkan LCD, sound mic dan lain sebagainya. Eh, tapi kalau 4 kali 5 apa tidak terlalu umpet-umpetkan ya? Terlalu mepet kan digunakan dalam ujian di sana ya, itu di situ Bu. Jadi ada Ah, meja ya, Prof. Ada ya meja ada meja ada kursi. dosen 11 itu. Jadi 11 meja dan misalnya lantai 3 gitu. Izin Prof, kalau ruang kelas kami ada di lantai 2. Apakah diperkenankan bareng ruang Gedung D ya. gedung D? Kalau yang tadi untuk kandidat, Gedung D lantai 2 juga. oh diusahakan terpisah dengan kandidat ya. Karena meminimalisir interaksi antara kandidat dan penguji. Ini berapa lantai toh, Bu? Hmm, Gedung ini tiga, berapa lantai? 3 lantai izin. 3 lantai. Untuk kandidat tadi lantai 2.
Iya, betul. Lantai satu bisa nggak dipakai? Lantai satu di ruang diskusi itu, ya, yang diskusi. Ya. Untuk lantai satu, sepertinya ada satu ruangan yang bisa dipakai, Prof. Ya, itu aja bisa digunakan Bu untuk apa? eh, Ruang briefing penguji ya. Kalau ini mau sehari 2 sesi, pertanyaan saya, dosen yang memenuhi syarat untuk penguji ada berapa? Kalau kemarin izin untuk pelatihan penguji OC itu baru 3 orang, Prof, yang ikut di Depok UI. Nah, kemudian kemarin arahan dari Korwil 2, Prof Ali, itu memang kami harus mengadakan pelatihan penguji OC di tempat sendiri gitu, Prof. Betul. Jadi setelah apa namanya, setelah uji kelayakan, kami diharuskan mengadakan pelatihan penguji OC di lab sendiri. Ya. Ya, maaf Bu. Jadi berapa tadi dosen yang memenuhi? Kalau yang baru pelatihan penguji OC memang baru 3. Bukan, maksud saya yang dosen yang nanti bisa menjadi penguji, yang apoteker dan minimal master itu ada berapa? Sekitar 8. 8. Ya. Itu kurang Ibu. Tadi kan Oh, itu 11. Memang boleh 20% dari perseptor. Namun selain 11 penguji itu dibutuhkan KOC ya, satu. Terus pelatih pemeran standar itu paling nggak 2. Tapi itu nggak harus master. Yang penting apoteker. Kemudian koordinator alat bahan. Nah, itu tidak harus apoteker. Itu bisa kalap. Maaf, maksud saya tendik, labora. Itu bisa, atau dosen yang bukan apoteker itu juga bisa. Nah, kalau ini harus dipenuhi gitu. Nah, ini rencana untuk ujian kapan ya, Bu Eva? bulan Juni ya, Prof. Untuk tryout nasional, bulan Juli untuk nasional. Berarti sudah ada mahasiswa di semester 1 ya? Sudah. Oke. Semester 1 mau semester 2 ya. Baik, ini mungkin harus diperhatikan untuk dosennya ya, Bu. Ya, Dosennya paling enggak itu 13 mestinya ya. Karena tadi 11 plus KOC sama penanda 14. Kalaupun perseptor 3, eh, maksimal 3, maka harus sudah punya 11. Itu pun asumsinya sehat semua, nggak ada yang sakit. ya, Nah, kalau sebegitu, ini pun juga mahasiswanya berapa sekarang, Bu Eva? 11, 18, Prof. 18. Oke, 18 itu hanya digunakan untuk sesi 1 ya. Sesi pagi, round 1 9, round 2 9. Atau 10 dan 8. Itu ya. Nah, sebenarnya ini ya 4 kali 5 bagus. Kalau standarnya kan sebenarnya 3 kali 3 sudah boleh gitu ya. Tapi kalau mau 4 kali 5 monggo. Tapi kalau mau diefisiensikan juga boleh. Karena ini kan station 1 2 3 4 5, kemudian ini 8 9 10 ya. Ini kan harapannya memang student itu nanti menghadap ke ini common center, dan ini ada layar di sini. Nah, kalau yang dari sini nanti kelihatan enggak ya? Dari 9 10 ya, Pak. Iya. Kelihatan Enggak, ini apa ini, Bu? 9 10 ke TV Yang terlihat. di pink kuning ini apa? Oh, di yang kuning itu karena itu tangga, Prof. Jadi ada Oh, tangga. kosong itu.
Jadi karena sampingnya tangga Ya, ya. dan tangga. Hanya kalau mau diefisiensikan ya Bu, ini bisa 3 kali 4 atau 3 kali 3, sehingga satu ini nanti mungkin bisa 10 ya. Itu udah satu satu ini, misalnya ini bisa sampai 6 ya, yang 4 di sini itu bisa. Tapi ini dikurangi 1 meter misalnya, itu bisa lebih efisien. Atau station 5 itu tidak harus ruangan kayak gini, dia di luar juga bisa. Kalau ingin efisiensi sehingga eh, penguji nanti juga sebenarnya bisa di sini, terus di sini ada ruang lebih luas untuk ruang alat bahan gitu ya. Kalau ingin satu lantai gitu ya, itu masih sangat memungkinkan. Prinsipnya apa OC Center ini memang berada dalam satu satu lantai gitu ya, tapi untuk briefing penguji dan kandidat diharapkan memang berbeda lantai supaya tidak ada interaksi. Dan ini kan tadi ada D311 ruang penguji, ini penguji siaga, itu tidak tidak perlu gitu ada ruang penguji dan ruang penguji siaga. Tapi ruang briefing penguji itu harus lebih luas seperti saran kita tadi kalau akan menggunakan lantai satu. Kemudian pemeran standar kalau di sini betul ya tadi D316 ya atau D315. Ini 315 pemeran standar. Ini luasannya berapa ya? 2,7 kali 4. Gimana? 2,7 kali 4. Oh, 2,7 kali 4. Saran saya yang ruang penguji di sini tadi digunakan untuk pemeran standar, Bu. Terlalu kecil kalau di sini. Karena dibutuhkan 6 orang. Oh ya, siap. 6 orang, ya nanti yang action 4. Eh, dan untuk panitianya di mana ya? Panitia OSC. Panitia OC. Oh ya, belum ada ruangannya, Prof. Hmm. Monggo Bu Is bisa nambahkan dulu untuk OC Centernya, monggo. Baik, ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati juga Prof. Sadipi. Saya sepakat dengan Prof. Sadipi tadi kalau ini belum dibuat ya Bu Eva, belum Ya, dibangun kan? Masih rancangan, sudah, sudah ada, Bu. sudah dibangun, Ya, OC-nya memang sudah ada. sudah ada. Oh, berarti memang nggak bisa Oh, menggunakan anu tadi ya, ya. perawat. Berarti Ya, sudah ya, artinya sudah ada bangunan begitu ya, Bu Eva ya, ya. betul. Oke, ya baik. Kalau begitu ya sebenarnya sih masih memenuhi. Hanya memang tadi kekurangannya ruang briefing baru satu ya. Tadi ketemu satu. Sebetulnya membutuhkan dua ya, meskipun untuk yang pertama karena baru 18 orang mungkin satu cukup. Tapi ke depan kan ada briefing penguji siang. Nah itu mohon dipikirkan atau dipertimbangkan ke depannya begitu. Oke, tadi sepakat dengan Prof. Latifi juga yang ruang pemeran standar mungkin agak di apa ditukar ya, ya, dipindah ke ruang tadi kan ada penguji siaga. Nah, pengujinya untuk ruang pemeran standar begitu. Oke, ini toiletnya berarti nyebrang gedung ya, Bu Eva ya, Ya, tapi memang berdekatan. deket ya, relatif deket ya. Tapi Ya, apa tertutup gitu ya, bisa diisolasi ya, tidak terakses dengan dunia luar gitu ya. kalau ketika hari hanya disterilkan, karena di situ area lab, area lab. Oke, kalau boleh tahu toiletnya ini sesuai gambar itu baru dua ya, Bu Eva, atau gimana? Toilet wanita dan pria. Baru dua toilet. Eh, Masing-masing dua toilet berarti empat, pria dua, wanita dua. Oke. Ada yang duduk ya, Bu Eva? Duduk semua itu. Ya, dipastikan ya, karena ini kan
dalam ruang OSCE Center itu ada berapa tadi? 11 penguji begitu ya. Belum lagi pemeran standarnya, belum laborannya. Nah, itu eh, ya memang untuk yang pertama ini ya tetap sih ya 10 sama 8 ya. Itu kan ada itu sesi satu, round satu dan dua itu kan ada jeda. Nah, jedanya itu biasanya dimanfaatkan untuk sesi toilet. Nah, kalau toiletnya terbatas, itu kan menjadi lama begitu, sehingga waktu untuk menuju ke round 2 itu sangat apa mepet begitu. Nah, monggo dipertimbangkan. Tapi kalau 4 mudah-mudahan cukup begitu ya. Baik. Oke, untuk kalau masih pertama mungkin nggak masalah ya karena pagi jadi tidak anu sholat ya. Ya, tempat wudhu juga difikirkan, dipertimbangkan karena ya tadi kalau semua wudhunya ada di toilet, nah itu kan semakin lama lagi. Nah, mungkin ada tambahan ruang wudhu yang portable begitu ya untuk mengurangi apa padatnya di toilet. Meskipun itu di sesi ya maaf di round 2, tapi kan baik penguji kandidat itu juga belum boleh keluar kalau semua semua itu belum selesai begitu. Oke, itu kemudian kembali ke yang lantai 2 Bu Eva. Yang lantai 2 tadi itu ruang kandidat satu dan duanya sepertinya terlalu dekat ya Prof. Hatibu. Iya, tadi belum kita bahas ini. Ini monggo langsung dibahas saja. Ya, mungkin untuk saat ini nggak masalah Bu Eva karena mahasiswanya kan baru 18. Untuk saat ini ya, untuk yang ujian pertama di bulan Juli itu kan mahasiswanya 18. Jadi semua masuk di ruang kandidat satu begitu. Ya, jadi oke kalau untuk yang apa ujian pertama. Namun besok kalau ada tambahan misalkan jadi 40, nah itu bisa dipertimbangkan begitu ya Bu Eva karena ada sesi siang. Nah itu kan nggak boleh bertemu antara kandidat yang pagi dengan kandidat yang siang. Jadi sebaiknya dicarikan ruang di beda lantai begitu. Kalaupun sama itu harus di pojok-pojok agak jauh ya. Jadi kemungkinan bertemu baik itu lewat tangga atau lewat jalan yang lain itu diminimalkan. Itu terus tadi ruang briefing penguji untuk sementara karena hanya satu sesi ada di lantai satu ya seperti yang disampaikan oleh Prof. Sadiki tadi ya Bu Eva ya. Ya, baik, Bu. Ya. Untuk sementara mungkin salah satu ruang ini bisa dijadikan ruang panitia lokal lagi. Yang 20 ruang kandidat yang kedua mungkin atau Ya, bagaimana? atau yang agak besar ya karena panitianya kan cukup banyak ya. Ya, Tapi tentu memang harus diisolasi juga, dijaga juga interaksi dengan kandidat itu. Kalau ini biasanya sudah 4 ya, mahasiswa ada 20, oke lah. Ya, jadi eh, eh, terkendali, musola juga sudah ada. Nah tadi harapannya ada tempat wudhu juga. Jadi tempat wudhunya bukan di kamar mandi begitu loh, bukan di toilet untuk mengurangi padatnya toilet menunggu wudhu begitu. Itu sih. Kemudian ya yang lain adalah yang terkait dosen tadi, mumpung masih ada waktu. eh, Tadi ya, memang dari yang ada di panduan, Bu Eva bisa lihat ya, dari 11 itu sebetulnya boleh 20% itu dari perseptor yang Ibu Bapak punya ya. Tapi karena 11 paling 2 ya. Jadi tetap dibutuhkan ya sekitar 11 lagi karena ada tambahan KOC, tambahan pelatih pemeran sanggar yang itu semua harus apoteker gitu. Nah, monggo dipikirkan, dipertimbangkan karena eh, ujian tidak bisa berlangsung kalau pengujinya kurang begitu ya. Jadi baru 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi kan kurangnya cukup banyak nih.
8, Bu, Oh, 8. 8. 3 itu yang sudah pelatihan ya. Oh, yang sudah pelatihan. Maaf, maaf, maaf. Oke, Alhamdulillah. Jadi 8 berarti kurang 2 lah ya. 2 atau 3 gitu. Kalau dianggap ada tambahan 2 dari perseptor. Kalau nggak ada, ya kurang 4 berarti ya. Ya, sementara begitu Prof. Satiti, saya kembalikan ke Oke, karena ini kan baru 18 ya, sehingga hanya Iya. satu sesi di hari pertama, sehingga menggunakan eh, apa di lantai lantai 2 menggunakan satu ruang untuk briefing kandidat ya. Sedangkan lantai 1 untuk briefing penguji. Nah, kalau nanti udah menggunakan sehari 2 sesi, maka konsekuensinya dosennya harus 2 kali lipat itu. Tetapi kalau misalnya mahasiswanya 40 ya, itu bisa sesi 1 dan 3. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sesi siang. Karena dosen nggak bisa uji seharian full gitu atau 2 sesi. Nah, ini yang mungkin juga menjadi perhatian. Sudah dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mungkin izin Prof memastikan untuk ruang panitia itu menjadi di D201 ya Prof Vista. Nah, Boleh. ruang di D204 D204 untuk apa? kandidat. kandidat Ya, Oh ya. Itu berapa tuh ingat ukurannya? 4,3 kali 9. Kenapa 4,3. nggak pakai yang luas saja tuh Bu? Untuk mahasiswa 18-20 tuh. Ini ini cuman ada stat ya Bu ya. Jadi ukuran 204. Bisa dibuka nggak? 203 itu mau dipakai untuk apa? Musola tadinya. Oh musola. Itu musola, existing musola atau ruang kelas? Asalnya kelas. Oh, Oh, musola yang kecil aja ditukar ya. aja Bu. Atau ya. gini Prof, biasanya kalau ya Musola di dalam kelas ya enggak ya apa-apa. musola itu di belakangnya mahasiswa nggak apa-apa tuh jadi satu kalau Oh, iya. memang orangnya besar. Jadi di depan itu kursi untuk mahasiswa, di belakangnya dikasih tikar atau karpet gitu untuk musola. Jadi satu doang nggak masalah. Oh iya, saya. Mm. Toh biasanya sesi 1 itu enggak begitu dibutuhkan. Iya betul. Baik. Kecuali nanti kalau sudah ada sesi siang gitu ya. Hmm. Jadi 201 itu untuk panitia, sedangkan 203 untuk briefing kandidat ya. Terus salurnya gimana ini, Bapak Ibu? Ini kan penguji masuk dulu ya dari lantai 1, itu naik tangga atau lift? Naik tangga. Naik tangga, tangganya yang mana? Tangganya yang Yang ini, atas itu. yang garis-garis ini dekat kelasan. Oke, itu hanya satu tangga ya? Satu tangga. Oh, Hmm. Jadi kayak emergency, tangga emergency itu nggak ada ya? nggak ada. Tidak Hmm. ada. Kan biasanya kalau gedung tiga lantai itu ada tangga yang emergency ya dari lantai 3 langsung tangga terus ke lantai dasar. Oke, enggak masalah. Ini naik melalui tangga ke lantai 3 ya untuk OC-nya tadi. Oke, coba ke lantai 3 Bu. OC Center. Penguji naik, masuk, nyiapin, kemudian kandidat masuk ya. Itu juga tangganya sama ya. Karena tangganya hanya satu ya. Ke OC Center Bapak Ibu. Bu Eva. Ya, baik, Prof.
Kalau ini nanti ada dua sesi, ya, sesi satu dan siang itu harus disekat kalau memang mau menggunakan ruang kandidat satu dan dua ya. Tapi ini yang terdekat aja, eh, pakai yang 203 untuk ruang kandidat satu dan D201 untuk panitia. Oke, berarti naik ke lantai 3 gitu ya kan. Penguji udah masuk ruangan semua, kemudian kandidat juga masuk ya. Ini jalan ujiannya. Kemudian, nah, ruang transit mau dipakai yang mana, Bapak Ibu? Ruang Transit itu penggantian sesi. Jadi sesi satu misalnya 10 orang ini selesai gitu, eh, mulai jam 7 sampai misalnya jam berapa? Setengah 8 sampai jam setengah 10 itu. Itu sampai jam 9. Kan ronde satu selesai. Nah, kan harus ada jeda waktu gitu ya. Tadi Bu Is nyampein para penguji pemeran standar laporan itu ke toilet semua kecenderungannya karena 2 jam kan di OC station itu kan dingin juga gitu ya. Nah, kemudian siap-siap masuk. Nah, kandidat saya ronde 2 itu masuk kan lantainya sama gini ya. Terus kandidat round satu mau ditaruh di mana? kandidat konsep. Supaya tidak ketemu kandidat round 2. Jadi sesi satu sesi itu ada 2 round. Round pertama misalnya jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Kemudian round 2 itu jam 10 kurang seperempat atau 10 kurang 20 sampai jam 12 seperempat. Izin Prof, kalau digunakan yang D315 yang tadinya buat pemenang standar kan dipindah ke Hmm. D31. Tiga Nah, satu itu jadi satu. Ya bisa, taruh sini aja nggak apa-apa Bu. 317 apa ini? 317 itu ke PP. PP. 316 KOC. Ya, ya. Sebenarnya mereka akan banyak bekerja di sini. Di apa, command centernya ya. Nah, nggak apa-apa ini di 315 ya, Bu, nanti untuk transit. Jadi setelah selesai mereka dikondisikan untuk di 315, kemudian setelah kandidat round 2 itu masuk ke masing-masing station di depan station, mungkin juga udah mulai jalan, maka ini bisa diminta untuk balik ke lantai 2 di ruang briefing kandidat tadi. Oh, ya, siap. Bisa dipahami ya. Ya, paham Namun Prof. mereka nggak boleh pulang. Pulangnya bareng mereka round 2 selesai. Oh, Gitu. berarti pulangnya di akhir ya Prof. Iya, datang dan pulangnya mereka bersamaan. Oh, ya, siap. Jadi nggak round satu itu datang duluan gitu nggak. Nanti KOC-nya bingung menjelaskannya bolak-balik gitu ya. Jadi cukup sekali di pagi biasanya jam 6 atau setengah 7 itu udah jam 6 biasanya sudah datang ya kandidat, kemudian dijelaskan oleh KOC kalau ada briefing di sana, kalau penguji nanti yang membriefing PP. Baik Prof. Izin Prof, kalau sesi 2 itu datangnya lebih siang kan ya Prof? Ya, Beda. kalau sesi 2 itu biasanya mereka datang jam 11-an atau setengah 12. Ya, 20 anak juga gitu. Tapi ini kan dalam waktu dekat nggak melaksanakan sesi 2 kan ya, hanya sesi satu. Kalau sesi 2 yang ngikuti tadi, sesi satu, maksudnya sistemnya hanya diusahakan tidak berdekatan ruang briefingnya. Jadi bisa dibalik Bapak Ibu, kalau yang briefing penguji sesi satu itu di lantai satu,
Sedangkan kandidat di sesi 1 lantai 2 itu bisa dibalik nanti. Maksudnya untuk kandidat sesi 2 itu bisa di briefing di lantai 1, tapi ruangan yang beda. Kemudian Oh, juga dengan apa briefing untuk penguji sesi 2 di lantai 2, kandidatnya sudah di lantai 1 tadi ya. iya. Tapi ruangannya berbeda, jangan ruangannya yang sama. Yang kandidat sesi 2 juga harus berbeda ya, Pak. Iya, beda. Ya nek sama ya ketemu no, Bu. Wong mereka sebelum ujian tuh di briefing dulu oleh KOC. Jadi biasanya jam 11 itu disiapkan, ada briefing, eh, paling ya 15-20 menit gitu ya. Kemudian nanti pergantian biasanya setelah zuhur itu. Nah, briefing dua apa sesi 2 biasanya nabrak sholat asar untuk pergantian ron ya. Itu Bu Eva, ada yang mau ditanyakan? Nah, izin menambahkan, Prof. Ye. Biar mudah, kalau teman-teman yang lain itu biasanya memberi kode di ruang-ruangan ini langsung session 1, 2, 3, kemudian ruang penguji. Jadi Hmm. tidak perlu translate eh, apa keterangan di bawah lagi begitu, Bu Eva, kalau memang berkenan. Ini kan kita harus lihat dulu 301 itu apa gitu ya. Jadi eh, menyarankan langsung aja station 1, 2, kemudian ruang penguji siaga, ruang alat bahan. Jadi kita jelas begitu. Oh Hmm, iya, ya, itu ya. Bu tidak Eva. memakai kode ya, Ya, langsung terus ya. sekalian anunya ya, arah panahnya, alurnya tadi seperti yang diminta Prof. Satibi. Oh iya, saya. Jalannya bagaimana muter, kemudian keluar, kemudian eh, kandidat yang disembunyikan dulu tadi di ruang apa tadi 315 tadi itu gimana alurnya keluarnya dan seterusnya. Apalagi ini tangganya hanya satu begitu kan. Jadi kan apa mekanisme keluar masuk betul-betul harus diatur gitu. Begitu juga tadi yang dari lantai 2 ruang briefing kandidat maupun briefing penguji diberi arah panah begitu ya. Tuh, Eva, biar jelas. Ya. Alur begitu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Hmm, mungkin Prof, saya menanyakan lagi perihal dosen ya dengan pelatih PS, koordinator, ABA. Nah, untuk dosen itu kan harus apoteker. Nah, tadi dibutuhkan minimal 13 dosen ya, Prof ya. Ya. Kemudian dari 13 ini yang KOC-nya satu. Kemudian untuk pelatih PS, apakah bisa bukan apoteker, tapi S, S2 farmasi gitu? Harus apoteker Ibu syaratnya. Oh, pelatih PS harus apoteker ya, Ya, Prof? pelatih PS tidak harus master, tapi apoteker. Oh, harus apoteker ya. Kalau dari preseptor boleh nggak? Perseptor itu penguji aja. Ah, tentu saja. Penguji maksimal 20%. Ya, baik. Untuk koordinator alat bahan, itu berarti bukan apoteker pun tidak apa-apa ya, Prof? Nggak apa-apa. Tendik pun boleh. Tapi yang mereka pengalaman di lab, memahami bahan-bahan dan alat yang akan digunakan, Bu. Iya, baik, Prof. Beberapa itu menggunakan dosen non-apoteker. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Bu Eva mau konfirmasi LAN sudah ada ya Bu Eva? LAN. Lan, izin Pak Anggi. Lan, lan. Izin belum, Bu? Ya, jadi perlu LAN ya. Jadi tidak pakai WiFi tapi LAN.
ya terutama terkait dengan input penilaian Bu Eva. Jadi kalau untuk soal memang dalam bentuk HAT dibawa oleh PP, tapi untuk input nilai itu menggunakan sistem yang itu perlu support LAN-nya di tiap ruang station. LAN di tiap ruang station. Betul. Izin Prof, dan mau menanyakan, nah ini kan kalau misalkan ketika penerimaan mahasiswanya 40, apakah hmm, kalaupun kalau seharian itu kan berarti membutuhkan penguji 2 kali lipat. Betul. Eh, nah, kalau misalkan ujiannya di hari hari pertama itu pakai penguji itu, kemudian yang 20-nya itu diujiankan besoknya, apakah diperkenankan? Boleh, boleh. Makanya tadi kita sampaikan, kalau dosennya terbatas, maka menggunakan 2 hari. Nah, itu kan konsekuensinya juga harus alat bahannya juga harus menyesuaikan. Karena biasanya soal hari pertama, kedua itu beda. Ya, dengan Konsekuensinya itu. Nah, kalau hari pertama biasanya sama, alat bahan dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau sesi 1 dan 2 itu soal sama ya, Prof? Kemungkinan sama, alat bahannya terutama. Tapi kalau sesi 1 dan 3 hari yang berbeda, udah berbeda. Karena kan ini udah beda hari gitu ya, sehingga hmm, mahasiswa biasanya cepet banget tadi dapat soal apa, ini ya, bocor semua. Ya, semua sudah keluar kan, sudah Mas. keluar. Dilihat sudah Tapi kalau keluar, 1 hari ini kan penguji mereka pun keluar. nggak keluar dulu. Sesi 1 itu mereka masih di kampus, makanya tadi di apa ruang briefing tadi Harus dengan berbeda. round 1 dan 2 datang dan pulang bersama. Tapi yang sesi 2 itu udah di kampus, mereka belum pulang. Mereka pulang ketika sesi sesi 1 itu student bisa pulang, kalau sesi 2 itu Kedua sudah sudah jalan, masuk ruang sudah ya, masuk ruang dan sudah ujian ke sudah station. jalan. Gitu ya Bu Baik, Eva. baik, terima kasih, Prof. Prof, izin untuk pendukung IT. Em, ini saya kan dapat dari kampus lain ya, Prof. Hmm. Eh, jadi membutuhkan genset lab OSCE 105 kVA. Apakah memang harus 150 kVA atau bisa dikurangi karena sepertinya ini menyangkut daya listrik ya, Prof. Kalau iya itu genset kan pengganti daya listrik. Ini belum punya ya Bu? Nah, kebetulan di gedung D itu belum ada. Hmm. Gedung ada. Gedung A ada. Gedung A ada. Gedung H adanya. Ya itu juga harus jadi syarat Bu, karena kalau lampu mati, nah itu nggak bisa jalan semua itu nanti. Ya, Karena atau anu, Prof. Eh, apakah masih boleh sewa tuh, Prof? Misalkan belum, boleh, boleh. bisa sewa, Bu Eva. Oh, iya. Tapi Hamin 2 atau malah Hamin 3 saat PP sudah datang, beliau itu akan ngecek, jadi sudah harus ada untuk memastikan. Bahkan saat waktu visit untuk rekomendasi itu juga sudah harus ada. Artinya ya, ya memastikan bahwa hmm, prodi itu sudah siap, entah itu beli, entah itu sewa begitu. Untuk KVA-nya itu apakah boleh bukan 150 misalkan 50 itu boleh. Prinsipnya itu cukup untuk gedung itu Bu, Oh, khususnya di iya. AC Center.
Tapi memang jarang Bu yang di bawah 100, rata-rata malah 200 tuh teman-teman yang lain. Baik, baik. Izin untuk di sini ada pulsa backup internet, apakah perlu? Enggak. Oh, Ya, LAN tadi, Local Area Network itu digunakan karena kita off WiFi besoknya dalam ujian itu. Dan ini digunakan secara nasional ya Bu. Maksudnya ujian itu serentak secara nasional. Sehingga dengan menggunakan LAN itu dari evaluasi lebih baik gitu ya. oh, eh, Dibandingkan yang WiFi. oh. Laptopnya udah siap ya untuk semua stasiun kecuali stasiun 5. Untuk laptop, terus terang belum tersedia, Prof. Hmm. Masih melihat speknya seperti apa ya, Prof? Ya sebenarnya nggak harus tinggi-tinggi amat gitu ya. Wong itu hanya untuk penilaian apa penilaian Kuesioner ya Prof. ya penilaian masing-masing penguji ya menilai performan dari student Tidak. gitu dan juga mengisi kuesioner. Jadi i3 bisa gitu ya. Dan memang kita rekomendasikan dengan laptop karena bisa saving listrik ya Bapak Ibu. Kalau ini lampu mati kan harus berpindah ke genset. Nah ini kalau apa PC kan ikut mati gitu ya. Tapi kalau laptop kecuali yang laptop depend on listrik ya sama aja gitu ya. Yang bisa saving eh, baterai. Nah, itu laptop agak apa masing-masing session satu, dan kecuali session 5 dan juga laptop untuk timer itu dua. Timer waktu pelaksanaan OC di Command Center Bentar. itu butuh dua. Dan juga layar ya, saya rasa layar itu juga diperlukan untuk melihat ya timer dan lain sebagainya. Dan harus diperhatikan untuk masing-masing station itu dibutuhkan 3 meja, dua meja letter L itu untuk kandidat, satu untuk mungkin setengah biru atau satu biru untuk penguji itu ya. Kemudian kursi di masing-masing station itu paling nggak 4 kandidat dan penguji dengan pemeran standar itu dua biasanya ataupun laboran gitu ya. Nanti tergantung masing-masing station, tapi defaultnya 3 meja dan 4 kursi tadi dan kursi di depan masing-masing session satu menghadap ke arah common center ya. Jadi semua harus menghadap ke sana, termasuk yang session 9 dan 10 tadi ya, yang 309 dan 310 itu menghadapnya ke common center. Dan tiap stesen dan luar stesen itu harus ada tempat sampah yang sifatnya terbuka, dikasih plastik gitu ya. Nggak usah besar-besar gitu, nah nanti malah memenuhi ruangan atau stationnya. Nah, kemudian juga ada panic button di setiap station dan ruang di depan atas pintu itu juga ada lampu gitu ya. Mungkin kita rekomendasikan lampu merah dan juga ada eh, kayak station itu ya yang eh, dari station 1 sampai station 10 nanti ada lampu di sana untuk memudahkan memonitor kaitannya dengan station mana yang itu emergensi butuh bantuan. Entah itu bantuan IT, oh ini butuh alat atau lab apalah bahan yang habis, packaging yang habis atau sifatnya emergency atau penguji minta diganti gitu ya. Nah, itu harus disiapkan. Dan juga butuh apa? Kantong untuk soal yang itu ditempel di Pintu. pintu gitu ya, akrilik yang vertikal ukuran A4 dan center antara kantong tadi ke lantai itu 1,5 meter atau 150 cm. Dan kalau AC di masing-masing stasiun itu dikasih penahan ya dari akrilik supaya
apa freonnya itu tidak nyentor langsung ke penguji ataupun kandidat. Dan kan kasihan Bapak Ibu yang mungkin sudah senior gitu ya, 2 jam di situ kedinginan, pengennya ke toilet terus. Ya ini Pak panik banter nanti bisa bunyi terus gitu untuk minta pengganti ya, sehingga eh, dikasih penahan freonnya itu supaya tidak langsung nyentor. Ya, juga kalau kebetulan ada apa pembuatan serbuk gitu kan nggak mabul-mabul ya serbuknya. Kalau ada penahannya. Atau kalau ada neraca, neracanya kan nggak goyang-goyang karena ada angin dari AC. Gitu ya dia kasih penahan. Dan biasanya kalau perawat sama bidan ya nggak tahu ya, itu Hmm. ada aksesoris-aksesoris tertentu ya. Itu kadang kalau kita visit itu misalnya alat pengukur badan, tinggi badan, Wastafel Rob gitu yang ya, banyak. wastafel gitu ya. Itu nanti ditutup aja atau ditulisi bukan bagian dari Jadi, soal. ya, Gitu. tapi tentu bednya harus keluar ya kalau ini kan Ya. keluar ada bednya. Baik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, izin Prof, ini sebetulnya kami sudah membuat layout, coba membuat layout per session ya. Lewat mana, Bu? Ini ya aktif ibu-ibu semua ya. Saya ganteng sendiri di sini. Prof. Lama Bu Eva. Kamu saya izin loading Prof. Ya, Mungkin sudah lapar itu. ya Prof. Izin Prof sambil menunggu ini ya dari Bu Eva. Ya, Kenalkan saya juga Eva. ya Ah, monggo Bu Eva 2. Eva 2 ya. Prof, maaf untuk yang common center itu berarti di dalam common center itu siapa saja? PP, KOC, dan panitia yang bertugas, khususnya IT biasanya itu standby di situ. Kalau penguji siaga di mana, Prof? Standar ya, 4 biasanya. Hmm? Penguji Gimana? siaga, Penguji siaga di Ya, di ruangan. ruangan, masuk ruangan. oh masuk Kan tadi ruangan. ada ruang penguji siaga, ada ruang pemeran standar gitu ya. Tapi di command center itu kan yang dia mengawasi proses ujian, sehingga PP biasanya standby di situ sama KOC. Dan biasanya IT sih yang karena seringkali terjadi trouble. Hmm. Baik, Prof, makasih. Ya,
Ya, ini kan mejanya tiga ya, kursinya baru tiga. Kan bisa juga ini pemeran sandar kan ya yang di dalam. Sehingga di depan meja kandidat itu ada kursi lagi. Kursinya mungkin menghadap ke penguji ya. Hmm. Kursi kandidat tuh. Oh, ya. Kursinya yang kursi biasa aja, bukan kursi kuliah gitu yang ada mejanya. Ya. Baik, Prof. Berarti yang kalau ada pemeran standar mungkin Prof ya. Ya, itu Kalau butuh empat kursi. Nah, ya, ke depan kan mungkin juga ada penguji eksternal ya. Itu maka butuh lagi satu meja dan satu kursi kalau dibutuhkan penguji eksternal. Kemudian di situ harus ada panic button ya di meja penguji yang dekat terjangkau oleh penguji. Kemudian di belakang kandidat itu ada tembok, itu ada pengait untuk apa, Display. mengaitkan backdrop. Mm-mm. Misalnya dia meracik obat di apotek ya, backdropnya foto apotek gitu ya, atau dia melakukan analisis obat di industri ya, nanti fotonya ruang Nah, atau industri gitu. baik. iya. Mohon izin, Prof. Bu Eva, itu Ya. kalau kalau pengujinya masih satu, mungkin saran saya malah meja penguji itu yang ditukar sama kursi laboran ini ya, biar Hmm. penguji lebih leluasa. Khawatirnya kalau ada pemeran standar, itu penguji hanya lihat punggungnya pemeran standar begitu. Oh, ya, baik. Jadi yang di sebelah sini, laborannya yang di sebelah atas gitu. Kalau dari Baik, gambar. siap, siap. Kecuali nanti kalau ada penguji eksternal, ada dua penguji, nah itu mungkin mau nggak mau ya di dua sisi ini ya. Tapi kalau hanya satu, mungkin akan lebih baik meja pengujinya di bawah, laporan atau pemeran standarnya yang di gambarnya di atas begitu. Ya, baik. Untuk wastafel maksud ditutup itu apakah pakai kertas aja gitu ya, Bu? Bisa, yang ditulis tadi bukan bagian dari soal. Kalau untuk layout ruang briefing, ruang kandidat eh, itu tidak ada, apakah ada aturannya atau tidak ya, Bu? Untuk ruang briefing kandidat itu yang penting ada kursi. Kursi seperti yang Berdiri. bawah itu boleh. Ke kursi kursi untuk kuliah itu ya biasanya yang ada apa mejanya sekalian kayak kursi yang di bawah itu. Eh, itu untuk 20 student ya. Kemudian disiapkan mic atau LCD, kemudian untuk ruang briefing penguji diupayakan ada meja dan satu kursi masing-masing penguji ya, sehingga dibutuhkan 11. Eh, Dan 11 kursi ya tuh. 11 meja dan 11 kursi, kita harapkan mejanya yang satu kabiro gitu ya, atau panjang boleh juga sih untuk beberapa yang penting itu nanti bisa untuk koordinasi dan membuka soal gitu ya. Soal itu nanti dicek soalnya seperti apa, berapa lembar, rubriknya juga dicek di sana untuk dan pemeran penguji siaga itu juga ngecek ke semua soal karena namanya siaga kan standby diperlukan setiap saat gitu station apapun. Nah ini kalau untuk pelatih pemeran standar memang 6 butuh cermin kemudian apa rak Gantungan baju. gantung penggantung baju gitu ya. Jadi tidak hanya cukup cermin dan make up tertentu yang diperlukan untuk molase ya. Nah, ini memang perlu ada dosen yang apoteker. Yang penting apoteker untuk 2 orang melakukan pelatihan pemeran standar.
Untuk pelatihan pemeran standar, apakah ada pelatihannya khusus, Prof? Ada, biasanya PTF ngadain itu. Oh, iya. Kayaknya setahun dua Dapat, kali ingat saya. oh, dapat infonya di mana ya, Prof? Kalau di, Nanti bersurat aja ke APTFI gitu ya. Mungkin kalau banyak permintaan kita mau mengadakan. Biasanya prodi-prodi baru untuk mau ujian itu kita ada pelatihan pemeran standar. Dulu dilaksanakan oleh PM. dapat, Prof. Oh, iya. Izin, Prof, untuk pemeran standar, apakah boleh dari mahasiswa jurusan lain? Jurusan lain itu apa, Bu? Keperawatan, kebidanan. Enggak boleh. Oh, tidak Enggak boleh. boleh. Kita malah menggunakan masyarakat umum. Kalau di tempat kita pakai mahasiswa isi. Mahasiswa isi atau alumni isi yang pernah eh, apa biasa teater dan lain sebagainya itu lebih mudah untuk apa melatih dia sebagai pemeran standar gitu ya. Misalnya dilatih jadi orang tua, orang pikun, orang yang sedang hamil berat dan lain sebagainya itu mereka lebih ekspresif. Hmm. Seandainya memakai tendik misalkan, Prof, itu apakah boleh? Tendik ya, yang penting tidak merupakan tenaga kesehatan atau mahasiswa kesehatan. Kadang itu Oh, untuk panitia aja kurang loh Bu, tendik dosen itu karena butuh banyak itu. Monggo ada lagi. Selain Bu Eva boleh tanya loh. Pak Anggi dulu mungkin Pak Anggi masalah IT. Silakan. Oh ada Pak, Bapak. Iya, ada Pak Anggi bagian IT. Oh. Kalau biasanya Eh, berapa minggu izin prof saya sebelum Pak Anggi. USC itu ada pelatihan juga atau briefing untuk ini IT, koordinator IT. Oh ada. Jadi ada pelatihan atau briefing untuk yang alat bahan, koordinator alat bahan. Ya silakan Pak Anggi kalau ada pertanyaan. Ya, izin prof mau nanya kalau untuk tadi kan komputer itu disarankan untuk laptop ya, karena biar bisa menyimpan daya listrik mungkin. Eh, untuk speknya itu apakah kita harus pakai yang Core i3 ke atas atau bisa yang biasa aja tapi pakai SSD gitu yang agak yang biar cepat gitu. Gimana? Ya yang biasa bisa kok Mas. Wong itu hanya gunanya untuk pertama memberikan penilaian gitu ya, nyentang gitu aja atau ngasih skor gitu sama ngisi kuesioner. Oke. Jadi nggak harus kapasitas yang tinggi itu nggak harus. Oh iya. Ya, Nanti terima kasih Prof. seperti tadi disampaikan Bu Isa kan ada briefing ya, briefing KOC, briefing IT, kemudian pemeran standar itu ada briefingnya untuk panitia. Kalau tim IT ada berapa Mas Anggi? Berdua. Oh ya, paling enggak dua ya. Oh, baik. Iya. Oh iya, sama untuk timer itu nanti kita dapat dari pusat ya Pak ya? Berarti nggak kita bikin sendiri atau gimana?
Timer itu maka tadi dibutuhkan dua laptop ya. Itu dikendalikan pusat dan PP nanti yang ngendaliin. Oke, baik, baik. Nah, cukup paling itu aja. Apa? Nah, baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, Prof, izin bertanya lagi, kalau misalkan yang kan peserta itu ada 18. Kemudian nanti di setting RON 19, RON 29, boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, jadi ada 01 berarti ya. Ya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Oh, Kadang 02, 03 enggak masalah kok. Tapi kan kalau mereka datang bareng, bareng gitu ya. Misalnya 7 ya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 1, 2, oh tiganya kosong, langsung 4, 5, 6, 7-nya kosong, dari 8, 9, 10. Enggak masalah. kalau menurut Prof lebih baik 10-8 atau 9-9 Itu yang menentukan PP. PP. Ya, Oh, jadi gitu. nanti kan mereka mendaftar gitu ya, registrasi untuk peserta atau kandidat apa ujian. Nah, kemudian yang nyeting round pertama, round kedua itu dari PP, termasuk pengujinya, bukan dari kita. Dari kita hanya nyetor aja pengujinya ini peserta juga mereka mendaftarkan ya atau didaftarkan dan yang menyeting mereka dapat round berapa, kemudian station berapa dulu gitu dari PP. Hmm, Jadi bisa nanti 10-8 atau 9-9 itu diserahkan PP aja. baik, Prof. Kemudian untuk KOC juga nanti apakah ada pelatihan? Oh iya, iya. Jadi kan tadi katanya udah ada 3 yang sudah pelatihan ya, Iya, penguji. Prof. Nah itu diusahakan jadi kandidat ini, Iya, kandidat KUC. ya Bu Eva, nanti kan kalau ini sudah selesai, artinya mendapat rekomendasi terkait Posti Center, nanti kan Pak Ibu mengajukan surat kembali ke APTFI terkait pelatihan penguji in-house training. Jadi di Hmm, rumah sendiri begitu. Nah, saat di rumah sendiri ini dari 3 orang yang tadi setelah melakukan pelatihan itu akan ditunjuk sebagai KOC-nya. oh, baik. Jadi yang menunjuknya itu dari Kaprodi atau dari Dari apa? PP, dari panitia nanti. Oh, Kan panitia. nanti namanya apa pada saat pelatihan itu dari Hmm, ketiga itu atau malah sudah berkompromi siapa yang akan jadi KOC-nya. baik. Tapi yang tentu yang sudah latihan yang di luar tadi yang tidak in-house training. Makanya sebelum pelatihan in-house training itu diharapkan sudah ada beberapa orang yang melakukan pelatihan sebelumnya gitu. Jadi Hmm. saat pelatihan in-house training ada salah satu yang siap menjadi KOC. Begitu Bu Eva. KOC itu harus farmasi dan S2 gitu atau gimana? Ya, apoteker, Betul. Apoteker. apoteker Iya. minimal S2. Hmm. Baik, terima kasih, Prof. Ya, Mas Bambang. Bagaimana Bu Eva dan teman-teman? Kalau memang sudah cukup, ya nggak apa-apa. Ya gitu ya Prof. Saat itu. Ya, Oh, ada. Laborannya apa? Iya, Prof. Kalau laboran itu ada berapa ya totalnya? laboran. Ya, Maksudnya? jumlah laboran. Oh ya, yang penting harus ada koordinator alat bahan dan di sana memang diperlukan apa panitia yang juga membantu gitu ya. Biasanya butuh 3 gitu ya, atau bahkan lebih, eh, tergantung nanti bahan-bahan yang diperlukan gitu. Makanya diperlukan ruang alat bahan yang kapasitasnya juga lebih luas kan ya dibandingkan dengan apa lessonnya.
Kalau laboran berarti apa boleh enggak dari farmasi gitu. Boleh. Oke. Berarti Prof yang koordinator-koordinator tuh yang pertama KOC, kemudian Hmm. koordinator alat bahan, Hmm. koordinator PS ya. Pemeran standar. Koordinator lokasi perlu ada nggak? Ada, aja ya. Korlok ya. Nah, Kalau korlok dari farmasi juga iya, diusahakan. Tapi sependek pengetahuannya tidak harus apoteker. tidak harus apoteker, tapi Yang dari harus farmasi. apoteker itu KOC Mm-mm. sama PP, pemeran standar. Oh. Pelatih pemeran standar. Oh, Izin Prof, untuk lokasi, apakah diperbolehkan dari keperawatan? Karena kebetulan kepala lab kami kan dari keperawatan. Hmm. Untuk apa tadi, Bu? Ya, Prof? Untuk apa? Koordinator lokasi. Ya, betul. Ya, ya seperti tadi. Yang penting KOC sama PP-nya harus apoteker magister minimal. Nah, yang lain enggak masalah. Nanti akan ada penjelasan dari PP untuk itu. Biasanya ada pelatihan-pelatihan untuk KOC, Pak, PP gitu. Untuk lokasi monggo aja. Ya, baik, Prof. Izin maaf, saya belum jelas, Prof, untuk pelatihan ini apakah memang bagian dari briefing sebelum uji kom OC atau memang pelatihan khusus jauh sebelum kita daftar atau setelah daftar baru dapat kumpulan koordinator PS. Pelatihan ya, Bu. Pelatih penguji. Kalau tidak memperoleh sertifikat penguji ya nggak bisa menjadi penguji OC. Sehingga harus dilaksanakan sebelum ya hanya 1 bulan paling paling lambat sebelum mengikuti ujian eh, menjadi penguji OC. Jadi misalnya penguji ujian OC-nya itu di bulan Juli tahun 2026. Maka Juni atau Mei itu harus sudah melakukan pelatihan penguji OC. Ya, Nah, untuk untuk dapat ngajukan pelatihan, maka dilampiri rekomendasi OC Centernya layak digunakan. baik. Oke. Eh, Bersurat ke sekretariat APTFI ya. Oke, Baik, Prof. Terima kasih. sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Kalau enggak ya kita tutup. Udah 1,5 jam ya, kurang lebih. Tapi kalau mau ada yang sampaikan, monggo dengan senang hati. Kalau sudah oke, monggo ngajukan eh, visitasi. dah. Oh, maksudnya dari sana. Oh, ini ada yang ke ibu sama. Prof izin Kak untuk konfirmasi kembali untuk jalur masuk sama jalur keluar apakah harus sama atau boleh apa boleh sama atau harus berbeda? Intinya eh, tidak ada interaksi antara ini ya penguji ataupun juga kandidat antar kandidat
gitu ya. Makanya tadi kan disampaikan katanya hanya satu satu tangga, ya nggak masalah. Maka untuk transit tadi menggunakan ruang berapa tadi 315 atau 315 sebelum kandidat round kedua itu masuk. Dan Gantian. masuk maka dia bisa dikeluarkan untuk yang transit tadi kembali ke ruang briefing kandidat tadi. Oh ya, baik. Terima kasih, Prof. Oke. Izin Prof, masih untuk panitia lokal, eh, seksi apa sih yang dibutuhkan, Prof? Nah, tadi kan ada koordinator tim IT, kemudian kalau KAUC PP tadi udah jelas pemeran standar tadi ya, yang cukup banyak itu nanti itu memang nanti dibutuhkan HT agak banyak ya, mungkin ada 9 atau 10 gitu. HT itu komunikasi antara misalnya yang mengawal kandidat atau penguji koordinasi gitu ya. Oh ini bisa moving ke OC Center gitu ya. Oke penguji dulu suruh masuk. Kemudian ini ada panitia yang ngawal di sana. Kemudian kalau kandidat mau ke toilet itu juga harus yang ada yang ngawal. Ya, terutama di ruang briefing gitu ya. Kemudian alat 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 bahan itu koordinator itu juga membutuhkan beberapa seperti tadi kita sampaikan. Kadang semua stasiun megang panic button itu membutuhkan IT ya, IT-nya harus segera termasuk alat bahan. Oh ini packagingnya habis, ini paracetamolnya kosong dan lain sebagainya. Itu kan cepat-cepat gitu ya. Dan biasanya nariin itu apa lembar jawaban perpindahan RON gitu kan karena walaupun dengan CBT atau eh, maksud saya pengisian kaitannya penilaian dengan komputer namun masih dengan paper ya untuk backup surat pernyataan dan lain sebagainya itu diambil berita acara diambil oleh panitia. Nah itu memang panitianya cukup banyak gitu ya. HT juga diperlukan tadi seperti disampaikan untuk mengkoordinasikan antara lantai satu, 2, dan 3 ketika siap termasuk masa transit tadi ya itu juga harus ada yang awal sampai dipastikan student itu di ruang briefing gitu dan bisa harus ada yang jaga itu kan keluar juga harus ada yang dampingi gitu ya jadi betul-betul dikawal. Dan harus ada yang standby menjaga ruang briefing itu gitu. Ya, jadi paling nggak ada dua petugas di masing-masing. Jadi di briefing kandidat ada dua, briefing penguji juga ada dua. Yang waktu datang itu kan nuker antara tas, kemudian HP, dan alat-alat yang lain yang dibawa penguji untuk disimpan di locker. Baru kalau sudah tersimpan semua, artinya penguji tidak membawa apa-apa lagi ya. Kemudian ditukarlah dengan HP diberikan karena akan disimpan di kotak akrilik itu, kemudian barulah dikasih tag name gitu ya dan masuk ke ruangan begitu. Begitu juga dengan yang kandidat. Nah itu semua ada yang mengawal minimal masing-masing petugas itu dua. Belum lagi nanti ada yang mengawal membawa membawa kandidat ke ruang dan sebaliknya. Ya, mobilitasnya itu nanti sebenarnya ada pengarahan sebelum USJ berlangsung begitu ya. Karena semua staf yang dilibatkan itu memang harus didaftarkan, diisikan di sistem yang ada. Semua panitia itu harus didaftarkan dan di SK, Iya, Prof.
Nah, kalau masalah SK mungkin internal ya, tapi didaftarkan iya. Oh, Jadi nanti ada apa isian yang harus diisi oleh eh, KOC gitu ya, atau prodi untuk awalnya sebelum KOC, prodi untuk melengkapi semua eh, administrasi yang dibutuhkan. Ya jangan khawatir, Ibu Bapak, nanti ada briefing semuanya, termasuk untuk kaprodinya iya harus iya Prof. Makasih. Baik, Prof. Mungkin di luar OSC, Prof, saya mau menanyakan perihal lab CBT. Nah, kami itu kan sebetulnya sudah di lab CBT itu sudah digunakan secara nasional eh, dengan sertifikat dari LPUK Nakes. Hmm. Nah, itu apa yang harus kami lakukan untuk memastikan lab CBT ini bisa digunakan oleh mahasiswa apoteker gitu. Iya, karena memang sebenarnya memang dulu kalau sudah pernah digunakan sih oke gitu ya. Hanya sekarang itu sistem yang kita gunakan itu dengan dikti, Bu. Nah, mungkin saran saya sih ketika nanti melakukan visitasi sekalian aja antara OC dengan CBT untuk amannya semua, Bu. ya. Jadi maksud Prof Satibu itu surat ke LTFI itu adalah tidak hanya visit SC tapi juga visit CBT karena dibutuhkan dua rekomendasi tadi Bu. Bu Eva, baik CBT maupun SC. Sudah Bu Eva? Ada lagi? Oh ya. Izin Prof, berarti kami ketika pengajuan surat langsung aja visitasi CBT dan OSCE gitu ya. Ya. Iya, Dan satu surat aja. khusus untuk CBT nanti sebelum visit itu akan disapa dulu oleh asesornya untuk memastikan beberapa isian begitu ya. Ada sedikit borang singkat begitu Bu Eva. Nanti akan dihubungi. Mungkin nanti saya WA Ibu untuk apa sih yang harus disiapkan gitu ya, Bu. Pada prinsipnya karena sudah dipakai, jadi kan ya insya Allah apa ya hampir mirip begitu ya. Tapi beberapa hal itu ada spek tersendiri. Jadi nanti akan di ya nggak ada persiapan apa-apa, hanya itu ada borangnya begitu, ada isiannya. Dan nanti dari asesor CBT yang ditunjuk oleh APTFI yang akan mendampingi atau mengarahkan Bu Eva. Bu, terima kasih. Jadi maksudnya kalau asesor untuk ruang OSC itu kan bekerja di hari H gitu ya. Maksudnya melihat semuanya itu dari H. Tapi untuk yang CBT itu bekerja sebelumnya dan memastikan kembali saat ke lokasi. Gitu. Jadi ada beberapa data yang diminta dulu sebelum beliau hadir dan beberapa dipastikan saat beliau ke lapangan begitu. Ya, baik. Untuk visitasi, kira-kira fasilitatornya berapa orang ya, Bu? OC dua, kalau sekalian CBT cukup satu. Oh, iya, Kalau baik. mau bersamaan ya, tapi kalau mau sendiri-sendiri malah butuh dua-dua. Oh, ya, baik. Terima kasih atas arahannya. Ya, sama-sama. Kalau udah selesai boleh ditutup, Bu Eva. Ya, baik, Prof. Terima kasih kepada eh, kepada Prof. Dr. APT Satibi MSI, kemudian kepada Ibu Dr.
Dr. APT Iswahyuningsi MSI yang telah melakukan pendampingan fasilitas Osteo Center kami. Mudah-mudahan ketika visitasi kami tidak ada hambatan dan kami usahakan mempersiapkan sebaik mungkin. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing dari Prof dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat ya, Bu Eva dan Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah saya mohon izin. Saya juga Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin juga Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Iggy. Sampai jumpa lain waktu, insya Allah. Ya, main-main, Prof. Kalau main aja kayaknya enggak deh. Oh iya. Siap, siap, Prof. Oke, para Kalau main enggak, kalau ngundang makan.